Pemirsa, pemerintah berkomitmen untuk melakukan penyelidikan umum terhadap dugaan kasus pelanggaran HAM berat di berbagai daerah di tanah air. Langkah itu diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah menegakkan dan menuntaskan pelanggaran HAM berat, sehingga masyarakat bisa merasakan keadilan. Sementara itu, tren kinerja Indeks HAM Indonesia 2021 yang dirilis Setara Institute menunjukkan peningkatan sebesar 0,1 poin dibanding tahun 2020, dengan kontribusi terbesar dari hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak atas pekerjaan dan budaya masih mengalami stagnansi, sementara hak sipil dan politik masih belum mengalami peningkatan. Pemerintah diminta harus segera menuntaskan sekaligus memenuhi perlindungan hak-hak sipil dan politik warga negara. Kita akan membahas masalah itu dengan Profesor Siti Ruhaini Zuhayatin, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Bidang HAM. Prof. Ruhaini, terima kasih sudah memenuhi undangan kami dari Berita Satu, Prof. Hari ini kita berbicara masih terkait dengan Hari HAM nih, Prof. Terima kasih, Mbak. Hampir di setiap tahun, pemerintah kemudian berjanji akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Tapi buktinya, Prof, sampai sejauh ini juga masih banyak yang belum tuntas. Apa sebetulnya menjadi kendala dan masalahnya? Terima kasih, Mbak Patricia. Jadi yang pertama perlu juga kami sampaikan dari Kantor Staf Presiden ya, bahwa penuntasan pelanggaran HAM berat di masa lalu tetap menjadi komitmen Presiden. Ya. Jadi tidak pernah surut. Ya. Tetapi memang perlu juga diketahui oleh masyarakat bahwa masalah ini sangat kompleks, ya. Masalah ini sangat rumit karena penyelesaiannya juga harus memenuhi unsur-unsur formel dan juga material, ya, secara yudisial. Nah ini satu hal yang sampai saat ini masih terus diupayakan, ya, karena jarak waktu yang begitu lama, ya, dari 15 kasus yang diduga itu adalah pelanggaran HAM berat di masa lalu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang masih ada perbedaan pandangan, ya, tentang beberapa hal yang terkait dengan persyaratan formil dan material dari Komnas HAM dan juga Kejaksaan Agung. Nah, inilah yang kemudian didorong oleh Bapak Presiden agar kedua lembaga ini duduk bersama untuk terus mengupayakan agar penyelesaian itu dapat dilakukan. Yang kedua juga, yang ketiga adalah pemerintah juga terus memikirkan alternatif, ya, penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu itu yang di luar proses yudisial atau yang juga kita kenal dengan proses non-yudisial. Jadi sebetulnya kami di Kantor Staf Presiden tidak pernah berhenti untuk terus, ya, memantau, untuk terus membicarakan, untuk mencari formulasi-formulasi apa yang ini dapat segera menyelesaikan kasus-kasus yang tadi disampaikan Mbak Patricia. Prof, Anda katakan bahwa ini sangat kompleks, rumit begitu. Artinya bagaimana sebetulnya pintu masuk bagi pemerintah untuk menuntaskan semua kasus HAM yang bisa dikatakan tertunda, Prof? Karena tadi berbagai macam halangan, tantangan, perbedaan pandangan, alternatif yang kemudian masih dipikirkan sejauh ini. Bagaimana pintu masuknya? Ya, yang pertama ada dua hal, Mbak. Yang pertama tentu proses penyelesaian judisial tetap harus kita upayakan, terutama untuk dugaan pelanggaran HAM berat setelah Undang-Undang 26 tahun 2000, ya, itu dan sekarang Kejaksaan Agung telah memulai, ya, tadi kita dengarkan juga di dalam pidato Bapak Presiden. Saat ini Kejaksaan Agung sedang melakukan penyidikan terhadap kasus di Paniai di Papua. Ini satu pintu masuk, ya, dan ada 3 kasus yang nantinya itu akan menjadi prioritas. Dan yang kedua adalah mencari alternatif penyelesaian yang bersifat non yudisial, ya, yaitu dengan penyelesaian secara rekonsiliasi, ya. Jadi melalui komisi rekonsiliasi. Nah, ini juga sedang dipikirkan.
Jadi itu pintu masuknya ada dua, tetap ada dua, tetapi untuk kasus-kasus yang sebelum tahun 2000 ini kita diharapkan itu akan bisa dilakukan secara non yudisial. Oke, Prof, sebagai penekanan artinya memang penyelesaiannya itu bukan hanya secara hukum ya, Prof, tapi juga ada mekanisme lain, misalnya seperti rekonsiliasi, begitu ya, Prof ya? Betul. Jadi ini adalah salah satu penyelesaian yang lebih masuk, yang lebih mudah ya diterima oleh semua pihaknya, yaitu dengan non yudisial dengan KKR. Kita sudah pernah mempunyai undang-undang KKR, tetapi kan itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, oleh sebab itu pemerintah diharapkan mencari mekanisme lain gitu. Apakah mekanismenya itu adalah mengajukan kembali rencana RUU tentang KKR, ya, ataukah kemudian ada satu cara yang dilakukan dengan keputusan Presiden. Nah, ini masih menjadi satu pertimbangan dan nampaknya memang juga kedua-duanya penting juga untuk kita pertimbangkan, ya, adanya undang-undang KKR dan juga KKR untuk di masa yang akan datang, ya, dan kemudian juga ada satu hal penyelesaian itu yang langsung dari Bapak Presiden, sehingga ini masih digodok mana yang sebetulnya lebih memberikan keadilan dan juga lebih memberikan kemudahan, ya, bagi pemenuhan hak dari para korban dan juga bagi keluarga. Artinya korban. Bisa lebih cepat dan lebih fair ya, Prof ya? Setidaknya itu lebih memenuhi, ya, rasa keadilan dari para korban dan juga keluarga korban. Tetapi juga harus diingat Mbak Patricia, ya, bukan berarti pemerintah tidak melakukan apa-apa selama ini, ya. Di samping juga kita menyelesaikan persoalannya, ya, persoalan kasusnya, tetapi pemerintah terus memberikan dukungan, ya, kepada para korban dan juga para keluarga korban melalui lembaga perlindungan saksi dan korban, ya, memberikan perlindungan kesehatan, memberikan juga dukungan psikologis, ya, dan juga ada juga beberapa dukungan yang bersifat immediate respon, ya, hal-hal yang terkait dengan finansial dan juga pada masa pandemi ini juga korban dan juga keluarga dari korban dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu juga kita berikan dukungan, ya, dukungan yang berupa kebutuhan pokok, ya, dari kantor staf presiden, karena bagaimanapun kasus itu memang di situ, tetapi masalah perlindungan ini tidak bisa diabaikan. Jadi itu yang dilakukan oleh pemerintah, kasusnya terus kita upayakan, tetapi perlindungan yang disebut dengan immediate response itu telah kita berikan. Oke, Mbak Patricia. Baik. Prof, terakhir, bagaimana kemudian meyakinkan dunia bahwa benar Indonesia ini bukan negara yang kita tahu, kita kerap dituding bahwa kita sebagai pelanggar HAM seperti itu, Prof. Bagaimana meyakinkan dunia bahwa kita bukan tipikal negara yang seperti itu? Sebetulnya begini Mbak Patricia, ya, kalau kita melihat dari track record di Dewan HAM sebetulnya tidak, ya. Jadi sebetulnya tidak demikian. Itu adalah satu letupan saja sebetulnya, ya, letupan dari pemberitaan yang tentu saja sumbernya juga perlu kita cek. Tetapi record Indonesia di Dewan HAM cukup bagus, ya, karena memang segala dugaan, ya, dan segala konfirmasi yang itu diberikan atau disampaikan oleh independent expert, ya, tentang beberapa kasus, terutama memang di Papua, itu disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, dan kita telah menjawabnya dengan sangat faktual. Kita menjawabnya dengan cukup komprehensif juga, ya, memberikan pandangan mana yang sebetulnya itu pelanggaran HAM dan mana sebetulnya yang itu adalah murni memang tindakan kriminal, ya. Jadi ini telah kita lakukan, dan alhamdulillah sebetulnya Dewan HAM dan aparat dari Dewan HAM itu telah bisa menerima itu. Jadi sebetulnya kita harus meluruskan gitu, ya, bahwa mungkin itu dugaan-dugaan dari pemberitaan, tetapi sebetulnya di dalam record dari Dewan HAM Indonesia cukup kooperatif di dalam memberikan
jawaban-jawaban dari konfirmasi-konfirmasi yang dilakukan oleh independent expert. Saya kira begitu, Mbak Patricia. Oke, itu adalah penanganan yang sudah ada roadmap-nya begitu oleh pemerintah. Tapi yang menjadi catatan juga, Prof, ada terkait dengan pencegahan, Prof. Nah, ini kita mungkin akan bahas di kesempatan yang lain ya, Prof, karena waktu kita sangat terbatas di program Prime Time kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih, Prof, sudah meluangkan waktu untuk Berita Satu. Terima kasih.